Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ana hari ini TM6 tentang advertise atau iklan. Jadi sebelum masuk ke materi advertise, kita akan review tentang sedikit tentang pemasaran, yaitu marketing mix. Sebentar, Bu Ana share screen. Screen. Sebentar ya. Nah, marketing mix. Apa yang kalian tahu tentang pemasaran dan marketing mix? Beberapa hari yang lalu Bu Ana udah menjelaskan tentang em, marketing mix, yakni ada em, tentang 4P. Ada yang masih ingat? Jadi ada produk, price, place, dan promotion. Nah, iklan atau advertise ini adalah bagian dari promotion. Mari kita baca Wikipedia berikut ini. Nah, jadi dari 4P ini kemudian dikembangkan lagi dengan 3P, yakni people, physical evidence, dan proses. Nah, produk apa saja yang termasuk ke dalam produk? Kalian bisa lihat di sini ada produk desain, produk assortment, kemudian branding, packaging, labeling, service, returns, pengembalian barang. Nah, itu. Kemudian bagaimana dengan price? Apa yang em, dibahas dalam price? Price ya ini adalah harga. Jadi ya strategi harga itu bagaimana, kemudian em, diskon, payment terms, artinya apakah boleh kredit, apakah COD, apakah pembayaran via bank, via Indomart, Alfamart. Nah, kemudian place. Place di sini berarti adalah tempat. Nah, di sini ada channel atau location, kemudian atau gudang warehouse. Nah, promosi. Di sini juga ada yang namanya promotion mix. Apa itu promotion mix? Nah, sebelum ke promotion mix, kita lanjut dulu. Jadi di promotion ini ada message, artinya adalah pesan yang disampaikan. Kemudian channel, medianya apa? Media sosialnya, bisa Facebook, Instagram, em, TikTok, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian berapa sering message pesan tersebut disampaikan. Oke, lanjut kepada people. Jadi di dalam people ini ada faktor-faktor yang berhubungan dengan service delivery, kemudian interaksi antara customer dengan pembeli, interaksi antara pegawai. Kemudian ada proses. Di dalam proses ini mungkin berdasarkan proses desain atau blueprint atau standarisasi, kemudian monitoring, kreasi, preparasi atau
persiapan ketika membuat suatu produk. Nah, terus apa yang dimaksud dengan physical evidence? Physical evidence ini adalah environment, yakni lingkungan seperti apa? Fasilitas, mungkin furniturnya atau tempat parkirnya, kemudian layoutnya, kemudian ada interior design, tokonya nyaman atau tidak, kemudian ambient condition ini adalah bagaimana tokonya, apakah sejuk, Instagramable. Nah, itu adalah desain of livery. Apakah ada stationery-nya, brosurnya, nah, dan lain sebagainya. Kemudian dari 4P terus lanjut 3P, kemudian dengan perkembangan zaman pada tahun 1990 7P ini mulai digeser dengan adanya 4PS. Jadi ini 4CS klasifikasi. Jadi produk ini diganti dengan keinginan konsumen, keinginan dan kebutuhan konsumen, kemudian price ini lebih fokus lagi kepada biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu produk, kemudian place ini dimaksudkan sebagai toko yang nyaman atau convenience, kemudian promosi ini difokuskan pada komunikasi. Jadi kalau promosi pada zaman dulu mungkin pasang di koran, kemudian pasang iklan di TV, di radio, nah mungkin sebar brosur. Nah, pada saat sekarang ini dengan kemajuan teknologi, maka promosi ini diharapkan lebih pada communication. Jadi komunikasi dua arah ya. Jadi antara seller dengan buyer terjadi komunikasi yang saling saling ini mendukung untuk terjadinya suatu penjualan. Nah, di sini jadi sebelum pesan biasanya chat dulu, ini barangnya tersedia apa enggak. Nah, kemudian kalau sellernya fast respon ya pasti langsung chat, oh iya silahkan order saja. Nah, ini jadi diharapkan komunikasi itu dua arah, sedangkan promosi itu hanya satu arah. Nah, jadi bergeser ya tadi 7P jadi 7CS. Jadi commodity, cost, channel, dan communication. Oke, kemudian tujuan dari promosi. Di sini diharapkan muaranya yang ingin dituju dengan adanya promosi itu adalah keputusan pembelian. Jadi diharapkan pembeli tersebut memutuskan, oh ada awareness. Jadi awareness ini adalah, oh ternyata ada produk ini yang mereknya ini ya. Nah gitu. Kemudian dari awareness ini pembeli bisa membandingkan antara produk yang satu, merek yang satu dengan merek yang lain. Di sini adalah knowledge. Nah setelah itu pembeli diharapkan menyukai salah satunya. Nah, kalau sudah menyukai dan memilih preference melakukan pemilihan, maka lanjut dengan adanya conviction. Jadi meyakinkan, oh ya ini produknya ini bagus. Lihatnya dari mana? Dari testimoni pembeli yang lain. Nah, kemudian setelah yakin, maka dilakukan purchasing atau pembelian. Nah, ini adalah muaranya dari promosi yang dilakukan oleh penjual. Jadi iklan, promosi itu muaranya agar orang lain yang tidak ingin membeli
Jadi timbul rasa, oh pengen punya ya, jadi mereka membeli. Lanjut, ada digital marketing. Digital marketing ini sama membahas tentang produk, price, place, promotion. Nah, ini ada internet mix. Jadi nggak hanya marketing mix, tapi juga tentang internet mix. Ada apa? Ya ini ada sale atau trade. Jadi orang saling berjual beli. Kemudian ada tell, inform. Orang saling memberi info, eh, memberitahukan tentang suatu produk kepada orang lain. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah duel atau entertain. Jadi di dalam biasanya yang suka memberi info ini adalah namanya influencer. Jadi dia membuat suatu konten yang mengentertain, tapi di sisi lain juga memberikan suatu informasi agar orang yang melihat itu ingin membeli. Jadi mereka memasang link untuk pembelian. Nah, ini adalah internet mix. Jadi ada 3, yakni sell, tell, dan duel. Sell, tell, dan duel. Nah, ini. Oke, kita lanjut ke bentar. Kita lanjut ke promotion. Apa yang dimaksud dengan promotion? Promotion refer to any type of marketing communication. Jadi promosi itu berhubungan dengan semua hal yang berkaitan dengan komunikasi marketing. Jadi memberikan informasi kepada target audience. Siapa orang yang membutuhkan produk ini, nah dia yang dijadikan target audience. Kemudian dalam promotion ini juga ada tujuan. Nah, tujuannya apa? To present information. Artinya apa? Memberikan informasi, menyajikan informasi. Kemudian yang kedua, increase demand. Nah, demand di sini adalah permintaan. Jadi meningkatkan orang untuk membeli. Increase demand, meningkatkan permintaan. Jadi orang diharapkan lebih banyak yang membeli produk tersebut. Kemudian yang ketiga tuh differentiate a product. Jadi tujuan dari promosi adalah masyarakat bisa membedakan antara satu produk dengan produk yang lainnya. Kemudian different way to promote product. Bagaimana cara untuk mempromosikan suatu produk. Nah, ini ada elemen physical environment. Jadi ada tradisional media, ada digital media, kemudian sponsorship. Nah, apa yang dimaksud dengan physical environment? Jadi ketika jaga toko yang ada orang datang, mereka diberitahu, mereka dikasih promo. Nah, itu adalah physical environment. Jadi lingkungan fisik di sekitar toko offline. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan tradisional media? Media tradisional di sini artinya adalah koran atau majalah, kemudian radio, TV, kemudian billboard yang dipasang di jalan. Nah, itu adalah tradisional media. Nah, bagaimana dengan digital media? Nah, media digital ini artinya adalah media sosial. Jadi di situ ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tempatnya memberi info di media sosial, tapi mereka biasanya memberikan link penjualan di marketplace. Nah, marketplace ini adalah seperti pasar. Marketplace digital di sini bisa seperti Shopee atau Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya.
Kemudian sponsorship, apa yang dimaksud dengan sponsorship? Ini adalah salah satu cara promosi untuk perusahaan di mana mereka membuat suatu event atau acara atau melakukan suatu lomba untuk siswa berprestasi, misalkan ada beasiswa Jarum, nah itu. Jadi mungkin nggak hanya siswa prestasi aja, mungkin bursa atlet atau event yang lainnya. Jadi mereka membuat suatu kegiatan, suatu acara, exhibition, yang mana acara ini adalah untuk mempromosikan produk mereka. Nah, oke, dari promosi kita lebih detail lagi masuk ke advertise. Advertise ini adalah iklan. Nah, jadi apa yang diiklankan? Nah, dulu pada zaman dulu belum ada digital media, mereka beriklan dengan cara dipahat di tembok. Nah, ini tembok yang dipahat. Kemudian pada abad 19 mulai ditemukan kertas, mereka menuliskan produk-produknya pada kertas, lebaran, brosur. Nah, kemudian ada yang ditulis dibungkus produknya. Mungkin kalau di Amerika itu ada orang hilang itu em, dipasang di susu susu bayi apa kotak susu. Jadi setiap orang yang membeli susu tahu oh ada info orang hilang karena zaman dulu belum seperti sekarang yang bisa mendapatkan informasi dari digital media. Jadi internet lahir pada tahun 1990. Nah, ini mulainya ada online advertising. Ada istilah search engine Google. Nah, di sini bagaimana caranya suatu produk itu bisa terbaca oleh Google dan ada di halaman satu Google. Nah, ini yang butuh ilmu atau skill lebih di bidang engineering ya. Maksudnya ini komputerisasi. Jadi yang bisa bahasa coding, bisa melakukan optimi optimisasi ini search engine Google ini. Nah, SEO, Search Engine Optimizer. Nah, ini sudah tradisional media tadi sudah, televisi, radio, online, domain name. Nah, di sini nama domain ini yang ada di web. Jadi kita sewa web entah .com, entah .co.id. Nah, ini sama kayak kita sewa toko. Jadi kita pasang produk di internet, domainnya apa, .com atau yang lain. Nah, itu kita ada bayar tahunan. Jadi sama kayak kita sewa toko. Kalau yang gratisan ada, cuman kadang tidak terbaca oleh Google. Nah, itu ada. Kemudian, nah ini novelties. Em, Kegunaan tambahan. Nah, misalkan advertise itu iklan itu bisa ditaruh di kafemo atau t-shirt, pulpen, terus tas. Ini cara novelty advertising. Jadi misalkan ada suatu perusahaan yang mengadakan suatu event, nah dia untuk merchandise dia membuat mungkin t-shirt atau mug yang di sablon atau dikasih gambar tentang
perusahaan atau suatu produk tertentu. Nah, itu. Kemudian ada celebrity endorsement. Nah, ini orang yang followersnya banyak, baik di Instagram atau TikTok, bisa jadi celebrity endorsement. Jadi kalau dia followersnya banyak, ada perusahaan yang tertarik untuk meng-hire dia, maka dia bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Oke. Nah, ini niche marketing. Niche marketing ini adalah pemasaran berdasarkan niche. Niche ini adalah tema utama. Jadi misalkan kalau jualan buku lah, niche-nya apa? Jualan buku misalkan khusus planner atau digital planner. Nah, itu adalah niche. Jadi masuk ke hal yang lebih spesifik. Itu adalah niche. Oke. Sampai di sini dulu materi tentang advertise ini ya. Nah, ini tadi Bu Ana cerita bahwa tujuan dari advertise itu adalah muaranya ke keputusan pembelian. Jadi di situ ada awareness dari masyarakat. Awareness ini adalah kepekaan. Jadi, oh ada produk baru sedang di launching. Misalkan tahu dari mana? Tahu dari TikTok. Nah, kemudian ada knowledge, pengetahuan. Misalkan produk baru itu belinya di mana, harganya berapa. Nah, tahu cara belinya bagaimana. Kemudian like, menyukai suatu produk. Jadi iklan itu diharapkan orang yang nggak tahu jadi tahu dan yang tahu jadi suka. Kemudian setelah suka, dia memilih, preferensi itu memilih. Jadi ada berbagai macam, misalkan mie instan, ada yang merek A, merek B, merek C. Nah, preferensinya kemana? Suka sama mie instan, tapi lebih suka merek yang mana. Nah, ini adalah maksudnya dari preference. Kemudian yang kelima, conviction. Meyakinkan itu tadi. Nah, yakin nggak sama produknya ini? Yakin nggak sama tokonya ini? Nah, caranya tahu bagaimana? Dari testimoni pembeli sebelumnya. Jadi ini, oh ya, testimoninya banyak yang bilang, oh barangnya bagus, oh barangnya berfungsi dengan baik. Nah, oh pengirimannya cepat. Jadi tujuan terakhirnya apa? Purchasing. Jadi orang membeli produk tersebut pada satu toko yang dituju sesuai dengan ini tadi testimoni dari pembeli yang lain ini tadi. Nah, akhirnya tujuan dari pemasaran yakni marketing, promosi, advertising itu adalah orang-orang melakukan purchasing. Jadi masyarakat melakukan pembelian terhadap suatu produk. Oke, sampai di sini Bu Ana harap kalian bisa menyerap materi yang disampaikan pada kuliah online via YouTube ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan tugas kalian hari ini membuat catatan berupa creative notes, boleh catatan coret-coret ala mind mapping, nanti dikumpulkan di ketua kelas, di lembaran saja, boleh diwarnai, dan kerjakan sesuka kalian, kerjakan dengan hati, karena apapun yang dikerjakan dengan hati itu hasilnya akan kalian sendiri yang akan memetiknya. Jadi hasilnya bagus, kalian sendiri yang pintar, otomatis nanti ke depannya rezeki kalian juga akan bertambah. Oke, sampai di sini.
Terima kasih atas perhatiannya Bu Ana sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.